Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Ini Pesan Cinta. Hari ini saya akan bercerita bagaimana seseorang yang mencintai perempuan atau laki-laki ya, sedangkan orang yang dicintainya itu sedang dicintai pula oleh temannya sendiri. Contoh, aku mencintai Putri, sedangkan putrinya sedang dicintai sama Agung, ya kan? Jadi eh, satu orang dicintai oleh dua orang, dan yang mencintainya itu antara aku dan temanku kepada satu orang itu. Nah, jadi saya akan bercerita tentang itu, hukumnya seperti apa. Kemarin saya sempat bahas tuh hukum melamar orang yang sudah dilamar oleh orang lain. Saya mendengarkan kayak gitu ya. Dan itu jelas nggak boleh. Ada pembahasannya di salah satu kitab. Nah, tapi di sini saya nggak akan mengkaitkan itu semua dari segi agama ya. Kita dari sisi umum aja. Hukum mencintai orang yang dicintai oleh temannya sendiri. Wow, asik banget ini. Nah, jadi teman-teman semua, sebelum kita lanjut, pernah nggak kamu jatuh cinta sama seseorang dan dalam waktu yang sama teman kamu juga jatuh cinta dengan orang itu? Gimana rasanya? Pasti rasanya itu, kok bisa gini? Ya kan? Eh, kamu mau memulai, kamu mau mengungkapkan cintanya, tapi kamu nggak enak dengan temennya itu, dengan temanmu itu. Nah, terus kalau misalnya kita tanya lagi, hukumnya seperti apa? Oke, begini ya, kita ambil beberapa alasan-alasannya. Kalau misalnya kita mencintai seseorang yang sudah dicintai oleh teman kita. Jadi seseorang itu udah dicintai lebih dulu oleh teman kita. Maka secara hukum, fasik. Secara hukum sosial, dan ini menurutku itu ya jangan, bukan nggak boleh. Boleh kamu sebelum dia dinikahin sama temanmu itu ya, nggak ada larangan untuk kamu melamar dia, untuk mencintai dia. It's okay, ya kan? Dalam agama juga nggak ada larangan. Tetapi kalau misalnya kita hukum pertemanan, hukum persahabatan, itu gimana? Ya, kalau misalnya kita melihat dari sisi itu, ya hukumnya jangan. Hukumnya nggak boleh. Kenapa? Ya kalau misalnya kita jatuh cinta sama orang yang dicintai oleh teman kita, dan teman kita akan tahu, teman kita tahu bahwa aku tuh cinta sama seseorang itu, maka teman kita akan merasa bahwa dia akan menyerah misal. Oh, ternyata si Fawas jatuh cinta sama si Putri misal. Oh, aku nggak akan deketin Putri lagi karena Fawas sebagai teman aku itu juga cinta. Aku tidak mau melukai hatinya. Jadi dia mengorbankan dirinya hanya demi aku gitu. Nah, maka daripada teman kita mengorbankan dirinya demi aku, demi kita, ya lebih baik jangan. Lah terus aku dong yang berkorban untuk dia. Wah, ini nggak adil banget. Ini toksik terhadap diri kita sendiri. Oke, masuk akal. Kita mengalah terhadap orang lain, itu bisa masuk kategori toksik ya. Oke ya, kategori toksik. Mengalah tuh, ikut-ikutan, mengiyakan terus, itu salah satu kategori toksik. Tapi begini loh persoalan cinta itu. Cinta itu sesuatu yang dapat kita kontrol, perasaan ya. Kalau misalnya ada orang yang mencintai kita, itu nggak bisa kita kontrol. Tapi diri kita mencintai seseorang, itu adanya di perasaan kita. Dan berawal dari cara berpikir kita,
atau persepsi kita terhadap si orang itu, si perempuan itu, atau si laki-laki itu kalau yang mencintainya perempuan. Artinya, jatuh cinta itu ada kontrol, ada kendali kita. Kayak misalnya, saya mencintai si A, atau mungkin saya tertarik kepada si A. Wah, si A ini cantik nih. Wah, si A ini kayaknya, wah keren dia. Kayaknya, wah, ya, ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika kita sudah memulai ke situ, ada ketertarikan. Nah, pikiran kita itu bisa menolak, oh jangan, dia sudah dicintai sama teman kita. Jadi ada kontrol di dalam diri kita. Oke, mungkin itu salah satu sebabnya, salah satu akibatnya, ya kan? Salah satu akibat daripada kita mencintai teman kita, salah satunya nanti saling gak enakan gitu. Tapi ada yang lebih parah lagi, yaitu kandasnya atau rusaknya persahabatan, rusaknya pertemanan, baku hantam. Iya, jadi wong si Putri udah dicintai sama si Agung, kok aku malah jatuh cinta lagi sama dia, ya kan? Oke, mungkin kalau misalnya saya bisa mengontrol diri saya untuk lama-lama menghilangkan rasa cinta itu. Tapi kalau misalnya sayanya juga nikung gitu ya, atau saling duluan gitu, ya soalnya apa ya? Mungkin diri kita kalau ditikung masih biasa-biasa aja gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya masih konteksnya masih mencintai, belum dimiliki ya, belum pacaran atau belum menikah, ya itu belum tikung menikung ya. Kecuali kalau udah jadi pacar baru menikung namanya. Tapi kalau misalnya masih jomblo si putrinya itu, terus si Agung jatuh cinta atau teman kita jatuh cinta kepada si perempuan itu, dan kita jatuh cinta, saling kejar-kejaran tuh. Nanti siapa yang menang, siapa yang kalah, dan di situ bakal ada yang dikorbankan. Oke, kalau misalnya kamu yang kalah, kamu bisa berpikir bijak, kamu bisa menyikapi persoalan apa yang terjadi di hidup kamu. Tapi bagaimana dengan teman kamu? Iya enggak? Nah, mungkin bisa saja mereka akan merasa sakit, ya kan, hatinya tercabik-cabik, dadanya berdarah, dan akhirnya dia akan menjauhimu dan rusaklah pertemanan itu. Karena ya coba bayangkan ya, seberapa mahal persahabatan dan perempuan yang baru kamu kenal hanya karena kamu cinta. Oke, kalau misalnya dia istri kamu, itu jelas harus dipertahankan, itu harus diutamakan. Tapi kalau misalnya perempuan yang asing, lantas kamu jatuh cinta dengan dia, kamu rela kehilangan kawanmu? Kebijaksanaan kamu sebagai seorang laki-laki di mana? Ya enggak? Jadi, dan ada beberapa contoh kasus lagi nih. Kan banyak ya. Misalnya, kamu jatuh cinta sama laki-laki atau sama perempuan deh. Kasih contohnya gini aja. Aku jatuh cinta sama perempuan. Perempuan itu jatuh cinta sama temanku. Oke? Temanku itu tahu kalau aku jatuh cinta sama perempuan itu. Nggak taunya perempuan itu malah jatuh cinta sama temanku. Nah, temanku itu tahu. Wah, ini si cewek suka nih sama gua nih. Tapi si cewek itu lagi disukai sama temen gua. Gimana ya? Nah, seharusnya ini menurutku ya, bijaknya itu ya, kamu nggak usah ngambil kesempatan karena ada perempuan yang cinta sama kamu lantas kamu embat gitu. Wah, si cewek ini lagi suka sama saya, bodo amat, meskipun teman saya suka, meskipun teman saya jatuh cinta sama dia lagi ngejar-ngejar, bodo amat, yang penting saya bisa mendapatkan dia, karena pasti dapat karena dia jatuh cinta sama saya. Gitu ya. Atau misalnya si perempuannya yang nembak temenku gitu. Iya, yang nembak temenku itu. Temenku malah terima, dia nggak mikirin perasaan aku. Ya itu kebijaksanaan sebagai seorang laki-laki itu ya mesti dipertanyakan lagi. Jadi ya mungkin kamu nggak salah, dia nggak salah, tapi cobalah kita menengok dari salah dan nggak hanya sebatas dari salah dan benar, tapi yang lebih baik, yang jauh lebih baik itu seperti apa, ya kan?
Nah, jadi ini apa ya, sering banget ya terjadi di kehidupan sosial kita. Kita tahu ada cowok atau cewek lagi dideketin sama teman kita, dan tiba-tiba seseorang yang lagi dideketin sama teman kita itu deketin kita, nembak ke kita, kita malah jadian. Ya emang serumit itu ya. Emang dunia itu, hubungan pertemanan, percintaan, itu tuh nggak bisa ditebak. Ya nggak bisa ditebak. Makanya apa ya, bingung, dilema. Kita pasti dilema, apalagi si perempuan itu lagi dicintai sama teman kita. Nah, perempuan itu cinta sama kita, kitanya juga cinta sama dia. Wah, harus gimana? Ya mungkin ada beberapa apa namanya, beberapa opsi ya, beberapa opsi untuk menjadi penengah. Mungkin kita bicara baik-baik sama teman kita. Bro, kamu jatuh cinta sama si Putri ya? Oh iya Was, gue jatuh cinta sama si Putri. Emang kenapa? Ini sorry aja ya, Gung. Misalnya, Gung, sorry ya Gung. Ini saya juga suka sama si Putri. Tapi saya juga tidak akan melarang kamu untuk deketin Putri. Nah, tapi coba deh kamu bayangkan, kalau misalnya Putri itu jatuh cinta sama saya. Nah, apa kamu rela Putri pacaran sama saya? Oh enggak lah, masa iya sih? Mungkin balasannya kayak gitu ya. Nah, kamu jelasin lagi. Nah, gini, Gung. Ini teman aku misalnya namanya Agung ya. Gini, Gung. Misalnya si Putri itu jatuh cinta sama saya juga jatuh cinta sama si Putri. Masa iya sih kamu akan melarang hubungan kita? Masa kamu membiarkan si Putri kecewa karena cintanya tak terbalas, karena cintanya tak terpenuhi? Atau mungkin kamu tuh jahat? Masa iya? Jadi bukan jahat yang sebenarnya, jadi jahat sekedar jahat gimmick gitu. Maksud apa? Ya kita ngomong aja. Ya kamu jahat, masa kamu membiarkan seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, mereka nggak jadian hanya karena kamu. Seharusnya kamu sebagai sahabat yang baik, ya kamu harus merelakan dan kamu harus bisa bahagia. Jadi perempuan itu banyak, jadi kamu harus belajar bahagia meskipun kamu tidak memiliki orang yang kamu cintai. Toh, apakah itu benar-benar cinta? Cinta itu kan definisinya nggak jelas. Cinta itu setiap orang memiliki definisi, dan setiap definisi itu nggak mutlak apa itu cinta, ya nggak? Nah, ketika teman kita atau kitanya sendiri mungkin yang di posisi temannya kita, jadi kalau misalnya ada kesepakatan di situ, terus antara saya dan teman saya itu saling memahami, saling mengerti, ya it's okay. Mungkin hukum untuk mencintai seseorang yang dicintai oleh teman kita itu boleh, dengan beberapa catatan. Oke ya. Nah, jadi buat teman-teman, ini sebenarnya ini persoalan yang remeh-temeh ya, persoalan yang remeh-temeh dan sering terjadi di kehidupan sehari-hari, yang sering kita temuin. Tapi ya kita nggak bisa menafikan bahwa itu ada. Dan saya pernah saya pernah ngalamin ini. Jadi saya jatuh cinta sama cewek. Nah, saya berjuang itu dulu ya. Saya berjuang untuk cewek itu. Setiap hari saya nemenin dia, naktir makan. Nah, terus si cewek itu pernah cerita kalau dia tuh jatuh cinta sama seseorang, sama teman saya. Nah, terus oh ya udah, mungkin teman saya itu nggak cinta sama kamu gitu dalam hati saya ya. Nah, akhirnya saya perjuangin si cewek itu. Gimana caranya dia jatuh cinta sama saya? Karena
persoalan hati itu kan berubah ya. Kalian juga tahu. Saya deketin tuh, deketin sampai bener-bener deket banget dan hampir jadian. Bener-bener deket banget sampai hampir jadian. Bahkan saya udah kenal sama keluarganya, sama kakak-kakaknya, udah akrab banget. Dan dia mencintai saya dari sisi-sisi yang lain. Ya mungkin karena ketulusan saya, karena kedewasaan saya, dan entah apa lagi ya. Nah, ternyata cewek yang saya deketin itu yang hampir jadian sama saya, dulu sekali pernah cerita sama temennya sesama cewek, cinta sama temanku yang cowok itu. Temennya cewek yang saya cintai itu, yang sesama cewek itu ngobrol lah sama temanku, bro, hey, si A tuh dulu tuh suka lo sama kamu, masa kamu enggak itu sih, coba deh kamu deketin gitu ya. Nah akhirnya temanku tahu dia itu, temanku tahu bahwa si seseorang itu si seseorang itu lagi deket sama aku. Nah karena dia mungkin memiliki potensi ya, wah, si cewek itu cinta sama Fawas karena Fawas berjuang, nggak cinta dari awal. Lah kalau gua itu dari awal emang dicintai sama dia. Nah, akhirnya dia masuk, tak jadianlah mereka. Sampai akhirnya karena mungkin saya belum dewasa pada waktu itu ya. Ya saya marah. Saya mau baku hantam sama dia. Tapi saya masih bijak sedikit. Jadi baku hantamnya itu cuman kita debat, saling berargumen. Seharusnya kamu nggak bisa gitu. Masa kamu sebagai cowok, yes betul si A itu suka sama kamu, tapi nggak gitu juga harusnya, kamu tahu bahwa ya gitulah, punya debat. Dan ya mungkin kalau misalnya saya panas gitu ya, saya nggak berpikir berkali-kali lipat, mungkin udah baku hantam. Tapi saya masih bisa tarik nafas lah. Iya, dan pada akhirnya karena si cowoknya itu memang jadian sama si cowoknya ya, karena jadian sama si cewek karena ada ikan ya, makan gitu. Pada akhirnya si cewek itu baru sadar ternyata cowok yang selama ini dulu saya pernah cintai itu ternyata nggak cinta sama saya. Dia hanya tahu bahwa saya cinta, mungkin saya dimanfaatin, bla 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 gitu ya. Nah akhirnya dia kecewa, dia pusing gitu, dia ngechat aku lagi, dia ngomong nyesel segala macem, katanya aku tuh bingung, itulah. Sampai akhirnya ya udah kita temenan aja. Jadi saya sama si cewek itu ya karena kamu udah karena kan pada waktu itu ya dia udah mau jadian sama saya nih, udah mau jadian. Nah pada waktu itu saya ngobrol sama si cewek itu, ya udah itu temanku mau jadian sama kamu, ya udah sekarang kamu milih sama siapa. Nah milihlah lama, dia milih temanku. Jadi setelah akhirnya dia menyesal, pacaran 1 bulan kalau nggak salah si ceweknya sama temanku itu. Nah terus si ceweknya balik lagi ke saya, dia nyesel, dia pengen sama saya, dan ya udah saya balik lagi sama dia. Tapi ya kita nggak jadian, cuma sekedar teman, dan sampai hari ini masih berteman dengan baik. Dan saya sama si cowoknya juga masih berteman dengan baik, meskipun ya mungkin kurang baik ya. Ya menurut saya baik sih, karena sekarang udah nggak ada masalah apapun. Mungkin cuman udah nggak berkomunikasi lagi, entah kenapa ya. Ya mungkin belum. Ya pokoknya intinya begitulah. Jadi kita itu kalau mau melihat sesuatu itu memang harus dengan beberapa pertimbangan ya. Bukan terus-terusan banyak banget pertimbangan. No. Maksudnya ya adalah sedikit-sedikit untuk mempertimbangkan apa yang hendak kita lakukan. Mungkin itu ya teman-teman. Oke, makasih banyak ya. Jadi ini aslinya sih curhat ya. Di awal saya ngebahas, di akhir malah curhat. Tapi ya nggak masalah lah. Jadi buat teman-teman semuanya, makasih banyak udah mengapresiasi podcast saya. Jadi dengan teman-teman mendengarkan sampai detik ini, jadi saya sangat merasa diapresiasi. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang memiliki
pertanyaan-pertanyaan atau yang ingin mengajukan atau yang ingin berdiskusi, eh, berdiskusi secara langsung, mengajukan pertanyaan atau memberikan saran untuk membahas apa. Jadi teman-teman bisa langsung komentar saja jika di podcastnya ada fitur komentar ya. Kalau nggak ada ya langsung aja ke Instagram atau Twitter @ini_pesan_cinta. Ini pesan cinta disambung profilnya warna hitam. Jadi buat teman-teman silakan langsung chat atau DM saja di situ. Dan nanti saya akan berkala mengeceknya, melihat dan nanti saya bahas di situ. Oke? Sampai sekian podcast cerita hari ini. Ini adalah pesan cinta buat kamu. Oke ya. Sampai jumpa. Dadah.